depan, Lewis Organics mengadakan acara kumpul bersama dengan 34 UKM yang ada di sekitar Jabodetabek dan juga ke beberapa dari luar kota yang bergabung dalam namanya eventnya, yaitu Lewis Collective Market, mulai dari tanggal 30 September sampai tanggal 3 Oktober. Cita-cita, visi misi dan sasaran kita adalah bagaimana kita sebagai UKM, terutama saya fokuskan di UKM muda yang entrepreneur, tetap semangat, tetap maju, tetap mempunyai ide, termotivasi selama era pandemi. Bahkan kalau bisa lebih lagi. Kalau dulu-dulu masih ogah-ogahan, masih ragu-ragu, dengan era pandemi yang tambah bikin kita susah, akhirnya jadi putar otak, lebih kreatif, dan bagaimana kita bisa survive bahkan lebih maju lagi untuk memasarkan produk-produk UKM. Karena apa? Kita tahu produk impor susah masuk, karena kontainer susah masuk, kita takut ada tertular, sehingga barang impor masuk. Ini suatu kesempatan dan peluang yang sangat besar buat UKM kita untuk masuk pasar yang lagi ternganga, istilahnya terbuka lebar. Tapi tergantung kita ngambil nggak di kesempatannya. Kalau kita nggak ngambil kesempatan, nanti orang lain lagi yang ngambil kesempatannya. Kita hanya menjadi penonton. Oleh dari karena itu, saya buka nih suatu ide, yaitu Lewis Collective Market, kumpul sama-sama mempromosikan, memperkenalkan hasil kreasinya, hasil produknya. Apa sih bagusnya? Kenapa harus lebih unggul sih? Sebagai pengganti produk impor. Itu sebagai visi misinya, Mas. Pertama, kita tadi saya katakan adalah memberikan motivasi. Kedua, memberikan harapan, hope. Dan ketiga adalah sustainability. Jadi kalau kita melihat UKM kalau hanya sekedar sebentar tetapi tidak sustainable, tidak berkelanjutan, itu percuma. Saya pengen mengajarkan, menularkan sebagai salah satu UKM yang bisa kita sampai ekspor, bagaimana kita tuh bisa konsisten, bukan cuma 1 bulan, bukan cuma 2 bulan, bukan hanya 1 tahun, tapi terus menerus. Nah, itu caranya gimana? Harus ngerti yang tadi saya bilang, produknya, kualitasnya, packaging pengemasan, cara pengemasan, apa cara pemasaran, distribusinya, iya, kebutuhan pasar, harus ngerti produknya itu harus pas dengan yang pasar butuhkan. Oke, Lewis Organic ulang tahunnya ke-1 dari tanggal 17 Agustus 2020. Tapi perusahaan untuk ekspor saya itu adalah sudah 10 tahun, dari 2011. Jadi 10 anniversary, 10 tahun perusahaan ekspor, 1 tahun Lewis Organics, dan juga yang tadi saya sebutkan launching Casadrote. Semuanya sebenarnya saya pasin pas tanggal 17 Agustus, cuma kemarin pas PPKM jadi kita nggak bisa rayakan. Nah, perjalanannya di awal sangat sulit. Tentu saja, ekspor itu tidak hanya quality kita, tetapi bagaimana cara kita berkomunikasi. Bayangin beda waktu, ya. Bagaimana kita harus memberikan fast reaction. Kalau ada masalah, kadang-kadang kita suka cenderung nyumput. Nah, kalau dengan menghadapi pasar ekspor kita nggak bisa. Kita harus cerita masalah kita apa, terbuka aja nggak apa-apa. Semakin customer kita, buyer kita mengerti masalah kita, kadang-kadang mereka justru mau membantu. Tetapi kalau kita nyumputin permasalahan, mereka nggak ngerti apa yang terjadi keterlambatan pengiriman, kualitas produk amburadul, tidak ada komunikasi yang baik, makin parah. Nah, biasanya itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai UKM. Bisa memproduksi produk saja belum tentu cukup. Kita harus bisa berkomunikasi, bernegosiasi, dan harus menjaga attitude, emosi. Nah, kadang-kadang kita sebagai kalau udah sukses, ada masalah, pikirnya buyer ngebohongin kita. Kadang-kadang terjadi perselisihan, kesalahpahaman. Itu juga saya hadapi. Bagaimana kita harus dengerin buyer ini apa sih maunya gitu. Apakah benar? Kita uji permasalahannya di mana. Nah, itu sering saya hadapin sampai akhirnya benar-benar terjadi suatu understanding. Nah, itu semua juga kita harus selalu bawa mereka jalan. Mereka ngelihat kalau saya terbuka, buyer pengen ketemu customer petani kita, boleh kita lakukan traveling bersama. Seperti di sini saya terbuka sekali kalau mereka mau menanyakan apa saja tentang produk kita, asalnya dari mana, kerjasamanya dari mana. Bahkan di label kita banyak produksi yang memang kita kerjasama dengan UKM, disebutin produksinya oleh siapa, walaupun brandnya mereknya Lewis Organic. Tipsnya adalah seperti saya tadi katakan, adalah kita harus fokus, mempunyai visi misi yang jelas. Kadang-kadang visi misi juga sekarang itu penting sekali. Misalnya buyer tertarik dengan orang yang mempunyai visi misi membantu smallholder. Jadi support smallholder, support petani kecil. Lalu peduli terhadap lingkungan,
lalu juga memberikan benefit banyak terhadap masyarakat kecil, lalu women's empowerment itu juga menarik. Jadi kita harus lihat bisnis kita harus disesuaikan dengan konsep-konsep yang sekarang lagi diminati. Bagaimana kita bisa matchkan usaha kita ke sana. Lalu kembali lagi kita harus konsisten, quality product dijaga, dan juga komitmen. Jangan lari kalau lagi ada masalah. Bisa harus dihadapi supaya bisa naik kelas. Masalah itu bukan sebenarnya menjadi bencana, tetapi membuat kita bagaimana kita bisa naik kelas satu langkah lagi menjadi lebih unggul. Lalu Casa de Rote adalah satu usaha kulineri di mana di era pandemi ini kita tadi saya bilangin bagaimana kita terus maju, orang tertarik dengan konsep terbuka. Casa de Rote adalah restoran yang kita 80% terbuka. Jadi hanya yang bagian AC-nya pun AC-nya nggak benar-benar terbuka, tetap ada pintu-pintu terbuka di mana mereka bisa duduk santai menikmati makanan, bukan hanya kenyang tetapi itulah dia tempat untuk get connected, bisa dapat berhubungan sama satu sama lain. Banyak yang orang-orang ketemu temennya udah lama di sini, kalau lu kesini juga katanya ketemu di sini. Lalu kok kita sampai-sampai satu ide, kita ke Lewis Organic yuk, ke Casa de Rote yuk, ngobrol-ngobrol di sana. Lalu mereka tempat untuk sharing, untuk mendapatkan inspirasi. Banyak sekali mereka datang ke sini, bahkan ada investor datang ke sini itu nunjuk-nunjuk, saya pengen yang seperti ini, mau arsiteknya, saya pengen seperti ini. Jadi itulah yang saya pengen tularkan, memberikan inspirasi, memberikan motivasi. Mungkin saya nggak bisa kasih mereka uang, tetapi bisa memberikan itu dia motivasi dan hope, harapan. Itu sangat penting sekali. Tentunya di saat pandemi ini kita tahu persis bagaimana dunia berubah, bukan hanya tren bahkan konteks. Keinginan untuk hidup lebih sehat ini bukan hanya ada untuk masyarakat Indonesia tapi bahkan dunia gitu. Ini sebetulnya yang menjadikan Lewis Organic dalam hal ini juga PT PMA ya, ini sangat relevan ketika memang produk-produknya memang berbasiskan produk organik. Indonesia sangat kaya atas kekayaan alamnya yang tentunya ini sejalan dengan juga gaya hidup anak muda milenial zilenial yang sangat concern kepada isu kesehatan. Nah, Kemenko UKM sendiri, saya secara pribadi ditugaskan oleh Pak Menteri pada saat itu mendampingi ada 5 UKM untuk bisa hadir di event organik terbesar dunia di dunia ya, di Jerman di Nuremberg pada saat itu di event Biofach ACC ya. Dan Lewis Organic PT PMA ini menjadi bagian dari satu UKM yang kami ajak untuk berpartisipasi dalam event tersebut. Sangat luar biasa animo dari konsumen global ya, sehingga ini meyakinkan kami di Kementerian Koperasi dan UKM bahwa produk organik khususnya Lewis Organic dan PT PMA ini yang dipimpin oleh Pak Lewi Cuaca ini memang sangat luar biasa gitu. Nah tentunya dalam hal hari ini kegiatan Lewis Collective Market ya, ini kita apresiasi bagaimana Lewis Organic ini bisa mengambil peran seutuhnya sebagai agregator. Apa yang dimaksud agregator adalah yang mengkonsolidasi para petani, para UMKM yang memang hari ini sangat terdampak pandemi. Mereka secara skala usaha kecil-kecil tapi banyak. Ini perlu ada pendamping, perlu ada pembimbing, ya, perlu ada konsolidator. Nah, saya rasa Lewis Organic membuktikan bahwa mereka ini bisa menjadi agregator yang sesungguhnya untuk membantu para pelaku UMKM sampai dengan para petaninya ini untuk dapat bertahan di saat pandemi, bangkit dan sampai dengan kemudian dibantu akses pasar, promosi sampai bisa nanti memenangkan persaingan. Sekali lagi hari ini kita ada di Lewis
collective market yang mengumpulkan 34 ya UKM yang sudah terkorasi, tentunya yang di area wilayah tempat Lewis Organic Store ini gitu. Pemerintah mengapresiasi. Ini yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia, bagaimana sinergi kolaborasi dengan semangat gotong royong ini dipraktekkan hari ini. Jadi selamat dan terima kasih besar-besarnya untuk Lewis Organic atas inisiatif dari Lewis Collective Market yang mengkonsolidasi UKM-UKM terbaik ya yang ada di wilayah Tangerang Selatan ya, di daerah Banten sampai dengan Jakarta, dan ke depan kita ingin menjadikan praktek ini menjadi contoh nasional. Jadi kalau misalnya Lewis Organic bisa, kami meyakini banyak di pelosok Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama, sehingga Indonesia bisa segera pulih dengan semangat tadi sinergi, kolaborasi, dan gotong royong. Sebetulnya pemerintah terutama dalam hal ini Kemenkop ya dan Smesco bersama LPDB, jadi kita memang sudah menyiapkan ekosistem untuk bisa istilahnya membantu UMKM dalam skala yang lebih masif. Jadi ekosistem itu kan diperlukan supaya bisa masuk ke dalam satu rantai pasok. Ya tentunya kehadiran kita di event-event seperti ini bukan hanya untuk support, sebetulnya juga untuk belajar. Gitu kan, apa yang dilakukan oleh private sector, apa yang kita bisa bantu sebagai pemerintah, dan itu yang sinergi dan juga kolaborasi itu yang penting sih sebetulnya untuk saling belajar dan saling support. Kalau di tengah sekarang tengah PPKM seperti ini, banyak juga UMKM yang home industry terutama seperti itu, istilahnya mati suri seperti itu. Yeah, untuk menghidupkannya kan diperlukan mereka yang halanya seperti ini. Ya, jadi realitanya kan memang UMKM itu besarnya itu di mikro, ultra mikro sampai ke mikro. Ada 99% dari 64 juta UMKM. Hanya 1% yang istilah kecil dan menengah. Nah, untuk bisa membantu yang besar ini, yang 99%, ini kan perlu ada upaya agregasi. Ya, seperti Lewis Organic ini kan sebetulnya agregator, gitu kan, agregator yang membantu para petani yang paling di hulu gitu ya, untuk bisa berjualan secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh kita. Jadi kita menjadi agregator juga. Seperti misalnya kalau di Smesco itu kita sudah membentuk fulfillment center. Nanti kita juga lagi bangun platform namanya siren.id. Kita ada lab juga, ada Smesco Labo, karena untuk inisiatif yang kita nanti akan dioperasikan. Terus juga dari Kemenkop itu ada misalnya APDB ya, itu pembiayaan untuk kooperasi sebagai agregator. Nah kooperasi yang membiayai petani supaya petani ini tidak, ya istilahnya kalau di lapangan tidak dihutangin ya. Jadi dibayar langsung, nanti kooperasinya yang bisa memberikan tempo kepada pembelinya. Nah ini kan juga salah satu upaya pemerintah untuk bisa membantu, mungkin nggak direct gitu ya, tapi indirectly, tapi lebih masif gitu. Nah ini konsep-konsep seperti ini, nah, dan juga termasuk misalnya rantai pasok, untuk bisa misalnya dari agregator ini nanti kemudian masuk ke rantai pasok BUMN misalnya gitu kan, atau industri besar. Nah dari sini yang lebih masif daripada UKM yang mikro dan ultra mikro itu bisa ikut berpartisipasi juga walaupun dalam keadaan PPKM, ya, terutama digitalisasi.